Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian yang saya muliakan, majelis kajian online Daya Al-Atiyah. Mungkin saya ingin meluruskan sedikit bahwa dalam kajian Riyadhus Shalihin ini bukan mengambil intisari, tapi saya mengambil inspirasi. Nah, inspirasi ya, betul. Saya salah kata, salah diksi. Inspirasi, betul. Jadi kalau mengambil intisari itu memang kelasnya sudah lebih tinggi ya. Oh ya. Dalam dia menguasai semuanya. Ini saya hanya mengambil inspirasi dari kitab Riyadhus Shalihin terhadap dari apa yang saya pelajari dan saya alami gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman setelah ini ada inspirasi lagi yang luar biasa ya, itu yang kita harapkan sehingga kita bisa sharing bahwa apa yang dikatakan para ulama Al-Quran itu adalah kitabun khalid wal ata'u mutajaddid, bahwa Quran itu adalah kitab yang kekal dan yang diberikannya selalu up to date, selalu penuh dengan inspirasi baru. Dan tentunya hadis-hadis Nabi yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab ini yang beliau usahakan tidak ada satupun hadis yang dhaif. Kita tahu hadis ini adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini adalah wahyu juga, karena Rasulullah tidak pernah berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. Ini merupakan wahyu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya karena ini bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, tentunya inspirasinya juga selalu up to date. Ya. Jadi sahabat sekalian, kita masuk di kajian selanjutnya, bahwa sekarang ini kita masuk hadis yang terakhir di dalam bab ikhlas ya, bab tentang al-ikhlas, tentang ihdarun niyah, tentang bagaimana menghadirkan niat ya. Dan dari pertama kita membahas ini, kita masuk sekarang di hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-12 ya. Ini hadis yang ke-12. Jadi sebelumnya saya ingin mengingatkan ya, bahwa hadis kita yang ke-12 ini bagaimana Imam Nawawi ini merangkai satu bab ini luar biasa ya. Jadi dari tema pertama beliau berbicara di mukaddimahnya, di antaranya ada satu syair yang ditulis oleh beliau itu ya, dan tampaknya tema ini terus beliau jaga dengan baik gitu ya. Sudah disampaikan kalau di mukaddimah kita tahu ada ayat dan hadisnya ya, dan ini kemudian saya lihat ini menjadi satu pengongkolan kuncinya bagaimana kehidupan hidup dan kehidupannya akan kita jalani ya. Masih ingat mungkin ya sahabat sekalian bahwa inna lillahi ibadan futana tallaqud dunya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wa takhadhu salihal a'mali fiha sufuna ya. Jadi di sini beliau menegaskan kembali bahwa sesungguhnya Allah itu punya hamba-hambanya ya. Allah itu punya hamba-hamba yang cerdas, di mana hamba yang cerdas ini ya, dengan pemahaman yang benar dia berani mentalak dunia. Kenapa dia mentalak dunia? Karena dia takut fitnah. Tapi
pengertian dunia dan bagaimana dunia itu digambarkan pada bait berikutnya. Ya, bagaimana kecerdasan ini dipahami pada bait berikutnya. Nazaru fiha, makanya dia mencermati dunia ini. Kenapa dia bisa mengambil sikap ini? Karena dia mencermati dunia itu, ya, sehingga dia akhirnya paham, dia punya ilmu, ya, bahwa dunia ini bukan tempat untuk hidup, bukan negerinya. Ya. Lalu dunia itu apa? Ya, dunia itu dijadikan ja'alu halujatan. Dunia itu bagaikan samudra. Gitu. Ya. Nah, jadi yang harus sekarang dia ada di dunia sesungguhnya, Allah menginginkan dia bagaimana menempuh samudra ini. Enggak mungkin samudra sebagai tempat tinggal. Ya, tenggelam kita kalau tinggal di samudra, mati kita. Ya, bagaimana supaya selamat? Salihal a'mali fiha sufuna. Maka dia membuat kapal agar dia bisa berjalan menempuh perjalanan dunia ini. Dengan apa? Dengan amal soleh. Gitu. Ya, jadi di hadis yang ke-12 ini, ya, Imam Nawawi ingin mengajarkan, mengarahkan kepada kita apa sih amal soleh yang luar biasa gitu, amal soleh pokok yang kira-kira itu bisa membuat kita itu mudah menempuh perjalanan dunia. Jadi ini luar biasa, beliau petik hadis yang ke-12 ini menjadi amal-amal kunci seorang itu bisa selamat menempuh perjalanan dunia. Ya, yaitu apa? Kita lihat hadis yang ke-12 ini. Ya, dimana an Abi Abdurrahman, ya, Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaka thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila gharin fadakhaluh. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ya, yang mendapat kunyah Abdurrahman, Abi Abdurrahman, ya, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, mendengar cerita ini, bahwa dulu ada 3 orang. Ini cerita masa lalu. Tapi cerita masa lalu ini menjadi pelajaran mahal untuk menjadi bagaimana kesuksesan orang dulu itu kita belajar. Ya, supaya kita tidak mengulangi kegagalan yang pernah terjadi orang dulu. Dan bagaimana kita memudahkan jalan hidup kita ke depan dengan belajar kisah sukses orang masa lalu. Ya. Di mana 3 orang ini, orang yang dahulu sebelum kamu itu, berjalan sampai mereka kemalaman. Ya. Nah, ketika mereka kemalaman, mereka masuk ke dalam goa. Ya. Fandaharat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Nah, ketika mereka sudah masuk semua ke dalam goa, tiba-tiba, ya, ada getaran, lalu jatuhlah batu besar dari atas gunung itu lalu menutup pintu goa. Tertutup, terkunci mereka semua di situ. Faqalu. Nah, yang menariknya untuk menggambarkan bahwa 3 orang ini orang-orang yang soleh, ya, menariknya mereka faqalu, ya, mereka semua nih kayaknya mengatakan ada semacam kesamaan ide, kesamaan visinya terhadap sebuah permasalahan yang mereka hadapi. Ya, bahwa ini nggak mungkin selesai kecuali jalannya begini. Ya, ya, katakan innahu la yunjikum minas sakhrati illa an tad'ullaha ta'ala bisalihi a'malikum. Ya, bahwa kalau kita mau selamat udah kayak begini, ya,
mereka sudah, ya tentunya sudah berusaha sebelumnya dorong-dorong batu, nggak sanggup lagi. Ya, ini kekuatannya bukan kekuatan manusia lagi. Ini sudah kekuatan langit yang harus dipakai. Kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipakai. Ya, kalau udah kayak begini. Makanya mereka katakan kita nggak bisa selamat. Kecuali kita semua berdoa kepada Allah ya dengan amal yang terbaiknya. Amal yang paling soleh yang kita punya. Kita mohon, kita berwasilah dengan amal itu. Maka dalam hadis ini menjadi pelajaran buat kita bahwa berwasilah dengan amal soleh saat kita punya kesulitan itu boleh. Ya, itu sangat dianjurkan. Nah, dengan kata lain, kalau kita memang sudah memprediksi bahwa dalam hidup kita ini ada peristiwa-peristiwa yang tidak kita duga, yang itu menghambat perjalanan kita dan kita rasanya nggak sanggup untuk melewatinya hambatan tersebut, berarti kita harus menyiapkan tabungan amal soleh yang banyak, ya. Karena kalau nggak punya ya repot juga, ya. Jadi di hadis ini satu sisi mengajarkan tentang wasilah dengan amal soleh, tapi sisi yang lain juga mengajarkan kepada kita harus banyak-banyak menabung amal soleh. Nah, begitu. Karena ini peristiwa yang tidak sederhana. Kalau mereka nggak keluar dari goa yang tertutup batu besar ini, ya nggak bisa kemana-mana, mati mereka di dalam. Ya. Lalu qala rajulun minhum, berkatalah salah seorang di antara mereka, satu orang di antara mereka. Langsung, karena ini sudah faqalu, ya, tiga-tiganya ini sudah nggak ada khilaf menyelesaikan masalah ini, kecuali, ya udah minta pertolongan Allah, berwasilah. Ya, jadi minta tolongnya itu bukan tanpa modal, gitu. Ya, jadi minta tolong harus dengan modal. Kenapa? Karena ini beban berat. Ya, ini beban berat, nggak bisa sembarangan. Masa mau enak-enak aja nyelesain masalah tanpa modal begitu kan? Ya, jadi harus ada ya upaya yang serius, ya keluar modal dong, ya kan? Ini kan masalah ente sudah besar, jangan tanpa modal, ada usaha. Ya. Nah, modalnya apa yang pertama? Seorang ini bilang, Allahumma kana li abawan syaikhani kabirani. Ya Allah, aku punya dua orang tua yang sudah tua, syaikhan kabiran. Ya, orang syekh ini sudah tua, kabiran itu juga tua gitu kan. Jadi memang sungguh sudah tua. Ya, dia punya dua orang tua, abawan. Ya. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Ya, fanaibi wa talabi syajari yawman falam urih alaihima hatta nama fahalibtu lahuma gubuqahuma fawajadtuhuma naimain. Ya, fakarihtu an uqidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Ya, falabistu wal qadahu ala yadiya antafiru istiqadhahuma hatta bariqal fajr. Ya, singkatnya, dia menceritakan dia punya dua orang yang sangat sudah tua orang tuanya, yang mana dia punya kebiasaan, tampaknya ini orang ini punya gembala, ya, punya hewan ternak, yang sehari-hari kehidupan mereka itu menjadi untuk menguatkan fisiknya itu dengan minum susu dari hewan ternak mereka. Nah, kebiasaan Fulan ini, ya, dia selalu membawa susunya itu dan selalu diutamakan orang tuanya dulu dikasih sebelum dikasih kepada keluarganya, ya, kerabatnya sebelum dikasih pada anak-anaknya, gitu ya.
Nah, satu ketika dia menceritakan saat dia sudah siap dengan ritual keseharian dia, ya, ternyata ini ada ujian, ya, yang Allah berikan kepadanya itu. Dimana ketika dia pulang, ya sudah terlalu malam, ya, ternyata orang tuanya sudah tertidur, ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya, ya, dia pun enggan membangunkan orang tuanya. Ya, dia tunggu sampai orang tuanya bangun, bahkan, ya, sampai waktu menjelang fajar. Ya, padahal diceritakan di sini, was sibyatu yatadarrahuna inda qadamai. Ya, fastaiqadha fashariba ghubuqahuma. Padahal anak-anaknya itu udah nangis-nangis minta itu susu, tapi enggak dikasih. Dia tunggu orang tuanya bangun dulu, ya setelah bangun baru dikasih itu susunya. Amal sederhana, tapi kita lihat ini amal luar biasa ternyata. Ya, lalu dia mulai berdoa. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra. Jadi ini bagaimana bentuk tawassulnya. Diceritakan dulu amal solehnya, lalu setelah diceritakan, kemudian baru dia berdoa. Ya, bentuk ritualnya gitu. Ya Allah, jika engkau kan tahu bahwa yang kulakukan dulu itu, ya, itu semata-mata karena wajahmu. Ya, aku ikhlas karena kamu. Ya, fafarij ya Allah. Ya, longgarkanlah, bukalah. Ya, selamatkanlah kami dari batu ini. Ya, subhanallah. Farajat syai'ah. Ternyata ini amal ini yang dia katakan, ya dilakukan ikhlas karena Allah, betul diterima. Fanfajarat syai'an, bergerak itu batu. Ya. Tapi la yastati'unal khuruj. Tapi belum bisa keluar. Ya, berarti kelasnya, ya, kelasnya, kualitasnya amal soleh itu, ya segitu yang bisa dibergeraknya. Ya, berarti harus ada amal soleh lagi yang bisa menggerakkan lagi itu batu. Nah, ini kan kelihatan nanti, ya, saat kita melakukan tawasul dengan amal soleh kita. Lalu boleh jadi nggak bergerak. Ya boleh jadi nggak bergerak. Ya berarti memang amal kita itu yang nggak ada kekuatan dan boleh jadi juga nggak ikhlas. Ya, jadi kita bisa tes kis kualitas amal itu. Ya, ketika ada peristiwa yang membuat gelap pikiran kita, yang membuat panik kita, membuat kusut kita itu, tes. Gitu. Coba pikir ada amal solehnya. Jangan ketika dibuka file-filenya nggak ketemu amal soleh, waduh ngeri kali loh gitu kan. Ya, ini kita perlu file khusus menyimpan amal soleh yang kita yakini ini al-ikhlas betul, ya ikhlas betul. Ya, jadi ini luar biasa bagaimana Imam Nawawi ini mengajarkan kita dari bab pertama masuk ke bab terakhir. Jadi jangan cuma memahami satu amal menghadirkan ikhlas, tapi coba Anda ukur kira-kira keikhlasan itu kualitasnya sejauh apa gitu. Ya. Jadi jangan tanggung-tanggung bikin amal gitu. Nah, ini ternyata amal yang pertama ini berbicara tentang orang tua. Ya. Saya ingin mengajak, ya, kurang lebih dari hadis ini, ya ada 3 amal. Ya, kita baca dulu deh hadis yang berikutnya karena ini bagian dari kitab Riyadhus Shalihin, ya, supaya kita juga mengambil barokah dari apa yang sudah dikumpulkan oleh Imam Nawawi dan sabda Rasulullah SAW. Nah, dari yang pertama ini semangatlah yang kedua nih. Qala al-akhar. Ya, semangatlah yang kedua.
ya, langsung dia berdoa, Allahumma innahu kanat li ibnatu am kanat ahabban nasu ilayya wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu rajulu an-nisa. Ya, yang kedua ini akhirnya ngaku. Ya, ngaku. Mungkin agak malu ya. Tapi dia yakin ini amal soleh. Ya, gitu ya. Ya Allah, aku punya ya kemenakan. Ya, dari mungkin bukan kemenakan ya, anak paman, sepupu, ya, saudara sepupu, putri pamanku. Ya. Dia itu orang yang paling aku cintai. Riwayat lain, gambaran cintanya itu digambarkan, aku mencintai sangat sebagaimana seorang laki-laki kepada seorang wanita. Fa'aratuha ala nafsiha. Famtana'at minni hatta alamat biha sanatun minas sinin. Ya. Jadi luar biasa nih keinginannya itu dia tahan sampai setahun. Ya. Mungkin boleh dikatakan juga bertahun dia tahan keinginannya itu. Ya. Syahwatnya itu. Sehingga satu ketika fajaatni, ya, satu ketika dia datang, fa'ataituha 20 mi'ata dinar ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fafa'alat. Ya. Jadi riwayat ini dipersingkat tampaknya, ya, sehingga satu ketika datang sang putri pamannya ini mau minjem, ya. Kemudian singkat cerita dia kasih pinjamannya itu yang nggak sedikit, sekitar 120 dinar. Aku berikan ya free, gratis, tapi dengan syarat dia mau menyerahkan dirinya kepadaku. Ternyata dia mau. Karena kayaknya dia sangat membutuhkan uang tersebut. Hatta idza qadartu 'alaiha wa fi riwayatin falama qa'adtu baina rijlaiha. Sampai di sini dikatakan sampai aku ini sudah menguasainya. Riwayat lain ini sudah aku duduk di atas dua selangkangannya. Ya, si wanita ini mengatakan, qalat ittaqillah wala tafuddal khatam illa bihaqqihi. Si wanita ini kemudian mengatakan satu kata yang membuat dia bergetar. Takutlah kamu kepada Allah, jangan kamu masukkan cincin itu kecuali dengan ya haknya, sesuai dengan haknya. Fansaraftu. Lalu aku pun berpaling darinya. Fansaraftu anha. Wahia ahabbun nasi ilayya. Padahal itu orang yang paling aku cintai. Ya, luar biasa di sini. Ya, padahal itu orang yang paling aku cintai. Ya. Wa taraktu dhahaba alladhi a'taitu. Dan ku tinggalkan itu emas. Karena 120 dirham itu emas. Ya. Maaf salah ngomong. 120 dinar. Ya, itu emas. Ya, 120 dinar itu. Ya, bisa dihitung, kira-kira berapa satu dinar itu, kalau nggak salah 4 gram emas gitu kurang lebih, ya, kali 120, ya, kali 120 kali berapa ratus, sekarang udah 750 ribu kan, nah, berapa banyak itu, ya, itu aku biarkan lepas begitu aja, ya. Nah lalu dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhik fafruz 'anna ma nahnu fi. Ya, langsung dia berwasilah, kalau memang yang ku kerjakan ini karena takut kepadamu, karena ini kalimatnya kan berangkat dari kalimat sang wanita ini, ittaqillah, ya, takutlah kamu kepada Allah. Ya, aku ini meninggalkan karena kalimat ini. Ya, maka kalau memang betul itu aku takut karena ini, singkirkanlah dari kami batu ini. Fanfajaratis sakhrah ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Ya, bergerak lagi itu batu, tapi ternyata masih belum bisa keluar. Ya, ini
Menarik sampai kemudian waqala tsalis, berkata yang ketiga, Allahumma inni istajartu ujara fa'ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin tarakalladhi lahu dhahab fasammartu ajrahu hatta kasurat minhu amwal faja'ani ba'da hin faqala ya Abdullah hadi ilayya ajri. Ya, dia berdoa, dia sampaikan ini amalannya. Aku ini dulu banyak punya pegawai dan aku selalu memberikan gaji itu ya tepat waktu lah. Nah, saat aku membagi gaji pada satu ketika, ada satu orang yang nggak hadir. Ya, akhirnya dia nggak ngambil gaji itu. Ya, sampai satu ketika, ya gaji itu yang berupa emas, ya gajinya tersebut, ya dia investasikan lah. Dia investasikan sampai kemudian ini banyak membesar. Nah, ketika sudah untungnya banyak membesar, ya setelah berapa lama datanglah orang itu, ya langsung nagih gajinya. Ya Abdullah adi ilayya ajri. Wahai Abdullah, ya tunaikan itu gajiku dulu tuh yang kamu belum kasih. Ya. Lalu aku katakan fakultu kullu ma tara min ajri. Tuh lihat tuh yang kamu lihat sekarang tuh. Itu semua itu adalah upahmu. Ya. Minal ibili wal baqari wal ghanami wal raqiq. Ya, itu lihat, ada onta, ada sapi, ada kambing, ada semua pengayomnya itu, budak-budak yang mengelola itu semua, pegawai-pegawai yang ada itu. Fakal, ya Abdullah la tasta'zi. Lalu orang itu bilang, kamu jangan ngolok-ngolokin aku, jangan ngejek. Nggak sebanyak itu gajiku, kira-kira gitu. Fakultu la astahzi'u bika. Ya, aku tidak mengolok-olok kamu. Lalu diceritakan bagaimana investasi berkembang sampai sedemikian banyak. Apa yang terjadi? Fa'akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruku minhu syai'an. Diambil semuanya, nggak ada yang disisain buat aku sedikit pun. Padahal kan harus ada royalti. Diambil semuanya. Ini karena memang diinvestasikan dan juga nggak ada berita acara, ya nggak ada dokumen bagaimana proses penaruhan saham. Ya akhirnya diambil semuanya, ya, hak dia aja gitu kan. Ya, dia ikhlas lah begitu kan. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fa'fus 'anna ma nahnu. Kemudian dia bertawasul lagi, minta supaya diangkat batu itu. Fan fajaratis sakhra fa kharaju yamshu. Selesai bergerak batu itu, ternyata mereka bisa keluar. Aman. Subhanallah, ini kisah umat yang dulu yang kita bisa mengambil kesimpulan di sini ada 3 amal yang luar biasa diangkat oleh Rasulullah SAW yang dijadikan patokan oleh Imam Nawawi di dalam bab ikhlas, ya, yaitu birrul walidain, yang kedua tarkul maksiat, meninggalkan maksiat, yang ketiga menjalankan amal. Ya. Tampaknya kalau kita perhatikan ini 3 cerita ini menggambarkan tentang kehidupan kita secara umum. Makanya menarik ini Imam Nawawi mengambil hadis ini bahwa ikhlasun niat itu mencakup semua amal. Ya, sebagaimana tema yang dia katakan ini jami'ul a'mal wal aqwal wal ahwal. Ya, karena ini berbicara keseluruhan. Ya. Kita lihat birrul walidain ini concernnya kepada keluarga, lingkungan yang paling kecil. Meninggalkan maksiat ini bicara sosial yang lebih besar sekitar kita. Dan amanah ini bicara kepemimpinan. Ya, pengelolaan. Ya, anak buah, rakyat itu ada di lingkup yang paling besar lagi. Ya, jadi keikhlasan itu menghadirkan niat itu dengan hadis ini, ya Imam Nawawi mengatakan kepada kita ini ke seluruh elemen, ke semua segmen masuk. Nah, kembali lagi berbicara tentang kapal, ya di awal bagaimana menempuh sebuah perjalanan. Jadi seakan-akan ketiga amal ini menjadi amal pokok yang menentukan kapal itu karam, ya. Atau mungkin kita masuk ke dalam sebuah palung, ya, palung gitu ya, muter-muter gitu kan, ya.
Atau kita menghadapi badai besar begini. Ya. Nah, ini 3 amal ini ternyata ini amal pokok yang bisa menyelamatkan kapal amal soleh kita dalam menempuh perjalanan dunia berupa samudra ini. Ya, jangan kalau gagal ada satu di sini kita lakukan ini bisa karam, ya. Atau yang namanya pusaran air ini, kalau menurut ilmunya itu awalnya dari air yang bukan gelombang besar, tapi air yang tenang-tenang aja. Ya, tiba-tiba ada pusaran arus kuat itu. Ya. Jadi jangan dianggap hidup yang tanpa gelombang itu tidak ada bahaya. Ada di samudra itu yang kelihatan nggak ada gelombang besar, kita bisa terjebak dalam sebuah pusaran arus. Nah, ini perlu hati-hati. Ya. Ini kalau sudah sampai di sini ini masalahnya lebih rumit. Ya. Kalau bisa nimbul lagi, kalau nggak nimbul lagi gimana? Ya. Oke. Gitu. Nah, tapi bukan berarti ya dalam perjalanan itu tidak ada yang tenang, ada juga suasana yang tenang. Ya kalau kita bisa menjalankan ketiga amal itu dengan baik, bahkan kapal kita nggak tanggung-tanggung, langsung saya gambarkan ini kapal ya wisata di situ kan. Bagaimana kehidupan dunia itu dengan perlengkapan olahraganya, segala sesuatunya ada di sini. Ini perjalanan yang paling indah, tapi indah di sini ya cuma sekitar kita itu menantang. Ya, sanggup. Ya. Ada satu di antara 3 ini yang tidak kita kerjakan, ini bahaya. Itu sama juga kita menghadirkan karam atau ya pusaran air ya atau badai. Ya, kita tahu ada cerita yang bicara masalah birrul walidain di Indonesia ini, ada cerita maling kundang, ya kan? Ya, maling kundang. Ya, bagaimana kapalnya karam. Nah, ini sahabat sekalian kita lihat untuk birrul walidain, bagaimana ini begitu penting, karena ternyata memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mengabdi kepadanya, ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu, ya, pengabdian kepada Allah itu disejajarkan seakan-akan di sini. Ya, dengan birrul walidain. Ya. Ya, wabil walidaini ihsana. Ya. Dan birrul walidain itu makin diperkuat lagi ketika orang tua itu semakin berumur. Ya, bahkan dijaga itu, khususnya masalah utamanya itu kadang-kadang ketidaksiapan kita itu dari cara berkomunikasi. Nah, jadi langsung kelihatan di sini dari komunikasi. Komunikasi dibangun fala taqul lahum uff. Ya, nggak nerima, kesel sendiri aja, cuma ngeluh aja, yang ngedumel sedikit aja, itu bagian dari yang ditahrimkan, diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai membentak. Ya. Wa qul lahuma qaulan karima. Coba, ini masalah komunikasi yang paling utama, paling mendasar, masalah birrul walidain di komunikasi. Jangan sedikit aja rasa kesel, apalagi sampai bentak, lalu diperkuat lagi dengan kalimat qaulan karima. Ya, kata-kata yang mulia. Nah, digambarkan pada ayat yang berikutnya bagaimana qaulan karimah itu cara Ibrahim alaihissalam berkomunikasi dengan orang tuanya, dengan abihi, dengan ayahnya. Itu ada 4 ayat berturut-turut, ya. Nabiullah Ibrahim itu mengulang-ulang kalimat ya abadi, ya abadi, ya abadi, ya abadi. Wahai ayahanda sayang, wahai ayahanda sayang. Ya, itu mengulang-ulang komunikasi dengan qaulan karimah. Dan ternyata ya birrul walidain ini berfungsi untuk kelembutan dan kebaikan akhlak kita. Karena pada ayat yang lain berikutnya ini digambarkan di surat Maryam adalah wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asyiya.
ini kisah kepada Nabi Yahya, bahwa baron biwalidai, bahwa birrul walidai membuat seorang itu tidak menjadi kaku, keras, dan berbuat menjadi durhaka. Jadi seorang itu berjiwa lembut, seorang itu mudah untuk taat, ya, itu sangat ditentukan dengan kualitas birrul walidain. Ya, gitu. Ya, ini ternyata sangat penting, ya, poin birrul walidain. Karena ini menentukan kualitas kelembutan dan keringanan kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat misalnya kita ini kok males banget beribadah, coba dievaluasi birrul walidain. Ketemu beberapa hal yang rasanya di situ kita pernah melanggar, langsung istighfar. Kalau sudah nggak ada lagi, kalau masih ada orang tuanya, langsung minta maaf. Ya. Karena itu yang menghadirkan, ya, kondisi di mana kita tidak berdurhaka kepada Allah. Ya, ketika tiba-tiba kita menjadi orang yang keras, ya, kaku, evaluasinya ke sini. Sejauh mana tingkat birrul walidain. Ya, ketemu, kalau memang masih hidup, minta maaf. Kalau memang sudah wafat, istighfar. Doakan. Perbanyak doa buat orang tua. Itu akan melembutkan jiwa kita. Ya, akan melatih, ya, mendorong jiwa kita semakin mudah, ringan tubuh ini beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, ini ada kisah-kisah, ya, teman-teman bisa cari bagaimana mengumpulkan orang-orang sukses dahulu itu, ya, baik Khalid bin Walid, Abu Hurairah, Imam Syafi'i, semuanya itu kesuksesannya sangat ditentukan dari birrul walidain. Ya. Nah, ini kisah yang kedua tentang meninggalkan maksiat. Ya, ternyata, ya, ini menarik poin yang kedua ini, meninggalkan maksiat. Kita sudah bahas yang minggu yang lalu, bahwa jangan sampai kita terkunci bahwa amal soleh itu sekitar yang namanya wajib dan sunnah. Lalu kalau mengerjakan yang mubah itu nggak ada pahalanya. Ya, mubah itu bisa menjadi pahala kalau dia mengerjakan mubah dalam rangka tarkul maksiat. Ya, dalam rangka dia meninggalkan maksiat. Itu, ya. Ini yang perlu kita pahami, bahwa dengan meninggalkan maksiat, ya, ternyata ini ada pahala besar yang Allah janjikan di sana. Ya, dan itu bahkan amal soleh yang bisa menutup, membuka, ya, batu besar itu. Nah, kita lihat ayat-ayatnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala juga sudah sebutkan, ya, bagaimana instajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Ya. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar, ya, itu ternyata Allah katakan kami hapuskan itu semua kesalahan-kesalahan. Kami tutup, kami cover semua kesalahan-kesalahan. Dan kami masukkan ke dalam tempat yang mulia, surga. Coba ini nggak bicara konteks ibadah, dia hanya meninggalkan. Ternyata itu bisa menghapus dosa dan menghantarkan ke tempat yang mulia. Ya, ini juga kedua, kita lihat hadisnya itu, ayatnya, walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha wa idza maghadibu hum yaghfirun. Dan pada yang berikutnya menggambarkan kehidupan seorang yang beriman, yaitu menghidupkan iklim syura. Tapi yang jelas di sini digambarkan adalah mereka orang-orang yang beriman yang menjauhkan dosa besar dan dosa serta perbuatan kecil. Digambarkan ciri-ciri kemuliaannya. Ya. Di dalam ayat lagi yang lain, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah memberikan balasan kepada orang yang berbuat husna, yang berbuat kebaikan. Siapa orang yang berbuat kebaikan? Coba Allah gambarkan orang ini berbuat kebaikan yaitu dengan cara menjauhkan dosa. Mereka tidak meninggalkan, mereka meninggalkan dosa-dosa besar. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Jadi
menjauhkan, meninggalkan dosa, tidak berbuat maksiat, meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, itu digambarkan melakukan ahsanul husna. Nah, jangan menganggap enteng, ya, seseorang yang kelihatan nggak ngerjain apa-apa, tapi ternyata dia meninggalkan maksiat. Ya, boleh jadi ada orang mungkin kelihatan preman, tapi sesungguhnya jika ada hal-hal, ya, atau ada yang membuat dia taubat karena dia meninggalkan maksiat, itu ternyata pahalanya menjadi besar. Ya. Lalu yang ketiga ini bicara masalah amanah dan kejujuran. Ya. Nah, ini lingkupnya lebih besar lagi, ya, karena bicara amanah ini sejak awal Allah katakan amanah ini tidak tanggung-tanggung. Dia tawarkan kepada langit dan bumi dan kepada gunung, semua menolak. Tapi manusia yang mau ambil itu, ya, dan manusia ini amat sangat zalim dan amat sangat bodoh. Karena amanah itu bukan barang yang ringan. Ini cuma ditawarkan, manusia sudah terlanjur ambil. Nah, karena dia sudah terlanjur ambil, Allah katakan, Allah perintahkan, antu adul amanat ila ahliha. Sampaikanlah amanat itu kepada ahlinya. Ya, laksanakanlah amanah itu, ya, berikanlah amanah itu kepada ahlinya. Artinya memang amanah ini bukan barang ecek-ecek. Harus orang-orang yang ahli, yang berilmu. Dan ternyata ilmunya ini ilmu tingkat tinggi. Wa idza hakamtum bainan nas. Negarawan ini. Pemimpin, leader. Karena amanah itu sangat dikaitkan dengan, ya, kemampuan memerintah. Dan kalau sudah bicara kemampuan memerintah, kita ngambil contoh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, itu dia bisa sukses. Kenapa? Karena Allah berikan ilmu. Ya, untuk menunaikan amanah ini, ya, perlu ilmu sehingga kita bisa layak menjadi ahlinya. Sebenarnya sejak awal juga Adam alaihissalam kan sudah dikatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dia memimpin, kualitas kita itu memimpin. Sebelum bisa melaksanakan itu, Allah wa'allama Adam al-asma'a kullah, diajarkan semua ilmu-ilmu. Ya, makanya di sini kita jangan pernah berhenti belajar. Ya, karena yang namanya amanah ini, ya, untuk, ya, mengaturnya tidak cuma skup kecil, harus skup yang luas. Makin luas amanah yang didapat dan dia mampu, maka kualitas amal solehnya juga makin besar. Ya, maka di antara satu-satunya amal yang terbaik, ya, disebutkan yang pertama kali oleh Nabi SAW dari 7 golongan yang nanti mendapatkan payung di hari berbangkit. Itu yang pertama adalah imamun adil. Ya, karena ini pahalanya ini luar biasa. Jadi kalau kita melihat dari ketiga amal soleh ini, lalu kita lihat di ujungnya yang paling besar ini amanah, berarti dengan sendirinya bahwa ketiga amalan ini, ya, adalah amal-amal yang terbaik untuk kelasnya negara ini amanah, untuk kelasnya sosial tinggalkan maksiat, untuk kelasnya keluarga itu amal yang terbaik. Ya. Itu yang membuat kapal tidak karam, tidak masuk ke dalam pusarannya, tidak mendapatkan badai atau dia mampu menerjang badai, ya, sehingga mendapatkan kelapangan ketika dia menempuh samudera ini sendiri. Ya. Jadi ini 3 amalan, ya, utama, ya, bagaimana menghadirkan niat. Karena ketiga orang ini semuanya berbicara, ya, kalimatnya itu, ya Allah, kalau memang ini yang aku kerjakan karenamu ya Allah. Artinya ihdarun niat. Dia sudah menghadirkan niat saat mengerjakan itu. Ya, bukan asal-asalan. Jadi saat mengerjakan itu betul-betul, ya, motivasinya kuat lillahi ta'ala. Jadi ini teman-teman sekalian, sahabat yang saya muliakan, ya, bahwa ini semua kisah untuk meneguhkan hati kita. Yang Allah katakan di dalam surah Hud, ya, manusabbitu bihi fu'adak
menumbuhkan keikhlasan kita, ya, dan ini pelajaran mahal, ya, dan mudah-mudahan ini semua makin mengajak kita memperbaiki, ya, mengacak ulang, ya, nilai-nilai niat yang selama ini ada di dalam hati kita. Ya. Semua kejadian ini menjadi pelajaran, ya. Mudah-mudahan kita bisa terus berbenah, ya, terus menabung amal soleh, ya. Informasi-informasi yang baik ini menjadi tabungan yang mendorong kita untuk mengerjakan lagi. Teruslah mendengar kebaikan, teruslah menyaksikan kebaikan, supaya hati kita pun terus bisa mengambil faedah. Ya. Ini, ya, mudah-mudahan ke lapangan perjalanan kapal kita mencapai pada puncak pantai yang lapang, ya, dengan niat yang semakin hari semakin terus bisa kita koreksi, dan kegelapan-kegelapan di rumah tangga kita, di lingkungan sosial kita, di bangsa ini. Hari ini kita memperingati 17 Agustus, boleh jadi ketika kita jumpai di keluarga kita, di lingkungan kita, di bangsa ini, banyak hal yang gelap. Evaluasinya kita lihat 3 itu aja. Berapa banyak yang masih durhaka sama orang tua, berapa banyak yang masih tidak meninggalkan nasihat, berapa banyak yang tidak menjalankan amanah. Kalau itu banyak, ya tentunya menutup pintu kebahagiaan. Ya, kuncinya ya hadirkan, ya, kuncinya berapa banyak yang punya amal soleh yang bisa berwasilah menyelesaikan, menyikirkan itu, ya kan? Jadi aduh banyak nih. Ya, kalau makin banyak yang tidak amanah, ya kita harus makin banyak amal soleh yang bisa mengisi, geser batu itu. Ya, makin banyak orang yang uququl walidain, yang durhaka, kita harus makin banyak menghadirkan generasi-generasi yang birrul walidain. Masih makin banyak yang bikin perilaku maksiat, harus makin banyak orang-orang yang meninggalkan maksiat. Jadi tiga amal ini, ya, ini bersaing, ya, bersaing. Kita mau membawa bangsa ini keluar dari problemnya atau tidak, perbanyak generasi-generasi yang menjalankan minimal 3. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan, ya, menjadi pencerahan buat kita bersama dan menjadi mendorong kita bersama untuk lebih serius lagi, ya, menyelesaikan bangsa, masalah pribadi, masyarakat, dan bangsa negara kita. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.